Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi kita berkumpul bersama untuk merenungkan sabda Tuhan dan meresapinya dalam kehidupan kita hari ini. Kita juga bersyukur karena kita telah diperkenankan kembali untuk kembali menghirup nafas di pagi hari yang cerah ini. Oleh karena itu, marilah kita membuka renungan kita dengan doa pembuka. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mempermuliakan Yesus Putra-Mu di hadapan para murid. Maka kami mohon pertolongan rahmat-Mu agar kami para leluhur yang berani mengandalkan Dikau, kami pun mendengarkan sabda Putra-Mu dengan penuh iman. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantangkan pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengajak ketiga muridnya, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung. Gunungnya itu tidak disebutkan, tetapi gunung yang sangat tinggi. Yesus merupakan Putra Allah yang diutus ke dunia. Dia memilih orang-orang tertentu dan diberi kesempatan untuk melihat dan mendengar hal-hal yang tidak tampak dan terdengar oleh semua orang. Artinya bahwa Yakobus, Petrus, dan Yohanes adalah orang-orang dan murid-murid pilihan Yesus. Sama ketika Yesus memilih mereka, bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Terkadang kita berpikir bahwa ketaatan kita kepada Allah merupakan suatu konsekuensi dari keluarga yang sudah lebih dahulu taat, sehingga mau tidak mau kita pun turut taat pula. Padahal sebelum kita terlahir ke dunia, Allah sudah lebih dahulu memilih kita dan keluarga
kita adalah sarana yang membantu kita untuk belajar memuliakan Allah. Sehingga kita harus bersyukur kepadanya karena telah memilih kita dan mempercayakan berita kebenarannya. Setelah kita terpilih oleh Allah, Ia mau mengajak kita semua untuk mau mendengarkan Yesus Putra Tunggalnya. Hal itu dikarenakan segala sesuatu yang dikatakan oleh Yesus adalah bersumber dari Allah sendiri, bukan dibuat-buat oleh Yesus. Semua orang mampu mendengar, tetapi belum tentu mau memahami dan melaksanakan apa yang didengar. Seringkali ketika Tuhan berkata-kata kepada kita melalui firman atau sabdanya, tidaklah mudah apabila segala perkataannya hanya sekadar kita dengarkan saja. Maka untuk memahami maksud Tuhan, kita harus melaksanakan apa yang dikatakan oleh karena itu, sebagai umat beriman yang telah dipilih Allah sejak sebelum sebelum dunia dijadikan, sudah layak dan sepantasnya untuk setia mengikutinya dengan mau mendengarkan dan melakukan firman-Nya, sehingga kita mampu memahami segala perkataan demi kebaikan bersama. Semoga. Saudara-saudari yang dikasihi, dari mana awan terdengarlah suara bahwa Yesus adalah Putra terkasih Allah. Ia mau dan ingin memimpin kita ke jalan yang benar. Ia akan memilih kita untuk menjadi murid tercintanya, murid pilihannya, untuk mendengarkan apa yang tidak bisa orang lain dengar dan apa yang tidak bisa semua orang harus dengar. Oleh karena itu, marilah kita menutup pertemuan kita dengan doa penutup. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, yang kami dengarkan melalui sabda-Mu. Semoga Yesus Kristus Putra-Mu memenuhi kebutuhan, kepenuhan hukum dan nubuat para nabi, menjadikan kami semakin setia kepadamu sampai kami mengalami hidup yang kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.